warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi untuk siklus yang keempat, yaitu neraca saldo atau trial balance. Ini Ibu lanjut untuk soal yang sudah Ibu jelaskan di catatan kalian, sudah kalian catat, yaitu masih di PT ABC. Kalau di tugas itu adalah PT Kirana yang sekarang dikasih tugas untuk kalian. Ini contoh untuk lanjutan neraca saldo. Oke, baik. Sebelum Ibu jelaskan lebih lanjut, Ibu sudah kirim materinya. Neraca saldo itu apa? Neraca saldo itu berupa daftar. Ini daftar, perhatikan, daftar yang merangkum semua jenis akun, semua nama akun yang ada di buku besar yang telah kalian buat di siklus ketiga. Kemudian diisi kemudian kembali di sini di neraca saldo, dan diisi pula nomor akunnya, nama akunnya, serta jumlah yang ada di saldo terakhir buku besar diisi kemudian di sini. Untuk posisi debit dan kredit, dia mengikuti saldo yang ada di buku besar, atau yang lebih tepatnya mengikuti saldo normal akun. Nah, ini ketentuan saldo normal akun yang sudah Ibu jelaskan. Oke, kalian perhatikan untuk lebih memudahkan kalian. Saldo normal akun itu yang pertama untuk kode nomor 1 itu adalah untuk aset, aktiva, atau harta, itu sama saja. Itu saldo normalnya ada pada debit. Jadi lihat ini posisinya ada di debit karena memang saldo normalnya ada di debit. Ini kode 1 ini. Nih. Jadi ingat, kalau kode 1 yang di depan ini 1, ini 1, ini 1, ini 1, itu adalah kode untuk aset dan saldo normalnya ada pada posisi debit. Oke, kita lanjut. Di dalam kode 1 itu ada namanya akumulasi. Dia juga masuk kode 1, tapi di contoh ini tidak ada. Akumulasi itu dia saldo normalnya kredit, walaupun dia ada pada posisi kode nomor 1 dan merupakan aset. Masuk ke dalam aset, mengurangi aset. Oke, bisa? Kalau bisa kita lanjut untuk kode 2. Kode 2 itu adalah utang. Jadi segala jenis utang, utang jangka pendek, jangka panjang, itu masuk saldo normalnya adalah kredit. Yang membedakan panjang dan pendeknya itu utang, jangkanya, waktunya, itu ada pada kode. Kalau 21 itu jangka pendek. Kalau 22 itu jangka panjang. Nah, kalian perhatikan saja, kalau ada utang dengan kode 21 itu jangka pendek, 22 jangka panjang. Kalau aset juga begitu. Kalau aset 1 itu untuk lancar. Kalau 2 itu untuk aset tetap. Oke? Bisa? Kalau bisa kalian lihat ini daftar saldonya. Utang, saldo normalnya ada pada kredit. Ini kredit. Utang, ini kredit. Utang bank juga ada pada kredit, saldo normalnya. Nah, untuk selanjutnya kode 3. Kode 3 itu masuk ke kategori modal. Modal itu saldo normalnya ada pada posisi kredit. Kalian bisa lihat modal kredit. Ini modal usaha ada pada kredit, posisi kredit. Nah, di dalam modal juga ada namanya prive. Prive itu saldo normalnya debit. Dia berlawanan dengan saldo normal modal karena prive merupakan pengurangan modal. Jadi kalau bertambah modal itu dia kredit, berkurangnya modal ada pada debit. Nah, prive itu adalah salah satu yang mengurangi modal. Makanya dia saldo normalnya ada di debit. Tetapi kodenya tetap mengikuti kode angka 3. Oke, bisa. Kalau bisa kita lanjut kode 4. Kode angka 4 yaitu pendapatan atau penjualan. Ini 4 itu saldo normalnya ada pada kredit. Ini penjualan masuk kredit. Tetapi untuk retur dan potongan penjualan itu saldo normalnya ada pada posisi debit. Ingat, retur dan potongan. Kenapa dia debit? Karena dia mengurangi nilai penjualan. Kalau menambah penjualan, maka dia akan berada di posisi kredit. Tapi kalau mengurangi nilai penjualan, maka berada di posisi debit. Retur dan potongan adalah akun yang mengurangi nilai penjualan. Retur dan potongan di posisi debit. Oke, selanjutnya kita masuk ke kode yang kelima. Kode kelima itu ada beban langsung atau biasa dikatakan sebagai beban pokok penjualan. Nah, di sini akunnya adalah pembelian. Itu saldo normalnya debit, pembelian. Dia masuk kode 5. Ini pembelian kode 5, pembelian, saldo normalnya ada di posisi debit. Nah,
Untuk yang mengurangi pembelian yaitu retur dan potongan, berarti dia posisinya di kredit, dia berlawanan. Jadi kalau yang menambah pembelian dia akan ada di debit, yang mengurangi pembelian dia masuk ke posisi kredit, seperti itu. Jadi saldo normalnya itu maksudnya ketika dia bertambah, ketika dia di posisi paling awal kayak gini, dia harus berada di posisi itu, debit atau kredit. Ketika kas dia bertambah, yang saldo normalnya debit berarti bertambah juga harus di debit. Kalau dia berkurang, saldo normalnya di debit, dia harus di kredit, kebalikannya gitu. Kemudian kita lanjut untuk yang keenam, yang terakhir itu untuk kode beban administrasi dan umum. Jadi beban administrasi dan umum itu macam-macam, ada beban gaji, beban listrik, beban administrasi umum, beban perlengkapan, macam-macam. Cuman di contoh ini hanya ada 2, itu semua kategorinya masuk ke dalam debit, tidak ada sama sekali yang masuk ke kredit, kecuali ada pengurangan beban. Jadi kalau saldo normal beban ada di debit, artinya ketika akun tersebut bertambah, dia harus tetap di debit. Kalau berkurang, dia harus di kredit. Seperti itu. Oke, ini contoh neraca saldonya. Nah, nanti ini Ibu tampilkan buku besar yang paling terakhir untuk PT ABC, untuk neraca, untuk saldo-saldo dari buku besarnya bisa kalian lihat. Ini, oke, sudah. Nah, di situ ada kalian lihat paling terakhir nilai saldo kasnya itu ada 28.681. Nah, di situ karena dia menggunakan buku besar bentuk 3 kolom, jadi tidak ada di situ ditahu mana saldo debitnya, mana saldo kreditnya. Tapi kalian cukup mengikuti ketentuan. Ketentuannya artinya kalian cuma lihat ini. Lihat kas, mana kas? Kas itu dia kodenya 1, dia posisi saldo normalnya ada pada ini kode 1, aset saldo normalnya ada di debit. Berarti kalian hanya cukup menulis saldo yang ada di buku besar yang tadi, ditulis di sini, di posisi debit, 28.681 debit. Kemudian kalian lihat lagi buku besar piutang usaha itu 0, tidak ada, berarti tidak perlu diisi. Kalau mau tulis akunnya boleh, tidak juga tidak apa-apa. Kemudian 113 perlengkapan, kalian lihat di situ saldonya 500.000, di sini dia masuk angka 1, berarti saldo normalnya ada pada posisi debit. Nih, di debit. Peralatan juga begitu, masuk angka 1, saldo normalnya ada di debit. Nah, kita lihat utang usaha, utang bank itu di sini kredit 2.500.000, 10 juta. Kalian lihat di buku besar sebelumnya itu 2.500.000 untuk utang usaha. Kalian lihat di sini kode 2 utang masuk kredit. Semuanya utang, jenis utang tuh masuk kredit. Oke, jadi utang usaha maupun utang bank yang ada di buku besar itu masuk di kredit. Oke, selanjutnya model usaha. Model usaha 311 dia masuknya itu di kredit karena kalian lihat kode untuk 3 untuk model itu kredit, kode 3 tapi untuk price itu debit. Jadi sini kredit, dia masuk ke kredit. Oke, bisa? Oke, kalau bisa kita lanjut. Kalian lihat lagi di buku besar penjualan, retur penjualan dan potongan penjualan bisa. Jadi untuk buku besar penjualan 17 juta ini posisi kredit karena penjualan dia kodenya 4, kode 4 pendapatan atau penjualan, saldo normalnya ada di kredit. Nih, di kredit. Oke. Kemudian untuk retur penjualan dan potongan penjualan dia di debit. Nilai saldonya ini diambil dari buku besar. Oke. Nah, ini retur penjualan dan potongan penjualan dia masuk ke debit, posisi debit. Ini retur dan potongan penjualan. Oke. Lanjut. Yang kelima, pembelian itu kodenya 5, ini kode 5 beban atau pembelian, beban langsung atau pembelian, dia saldo normalnya di debit, ini 12 juta. Kalian lihat saldo di buku besarnya 12 juta. Oke, bisa di posisi debit. Kemudian untuk retur dan potongan pembelian ada di posisi kredit. Ini karena di sini ketentuannya retur dan potongan, di sini gue tambahkan potongan pembelian itu posisinya ada di kredit. Nih, retur dan potongan pembelian posisi di kredit, nilainya ada di saldo buku besar. Oke, lanjut yang terakhir, beban gaji dan beban listrik air ini kodenya 6. Ini merupakan kode untuk beban administrasi dan umum. Ini bisa nanti dirincikan saja beban administrasi dan umum itu ada apa saja. Tetapi secara umum beban administrasi dan umum itu kodenya 6. Ini kode 6 dan itu saldo normalnya ada di debit.
Jika ada pertambahan juga di debit terus, tidak ada pergantian kecuali ada pengurangan dari beban administrasi dan umum itu. Nah, kalian lihat di buku besarnya, saldo paling terakhirnya beban gaji 1 juta, beban listrik 500.000. Tinggal dipindahkan mengikuti posisi saldo normal akun tersebut. Oke, kalau bisa kita lanjut. Silahkan selanjutnya kalian jumlahkan ini neraca saldo ini atau trial balance ini, dia harus seimbang antara posisi debit dan posisi kredit. Jadi ketika kalian menjumlahkan dan tidak seimbang, kalian cek kembali apakah semua akun yang ada di buku besar itu sudah masuk, kemudian nilainya sudah masuk. Kemudian kalau sudah masuk semua, lihat lagi posisinya, jangan sampai ada ketukar antara posisi yang harusnya debit pindah ke kredit atau sebaliknya kredit pindah ke debit. Jadi posisi ini kaidahnya harus mengikuti yang ini. Kalau sampai tidak mengikuti berarti akan dijumlahkan dan tidak seimbang hasilnya. Kalau ini seimbang hasilnya 5255, ini juga 5255, artinya sudah sesuai. Oke, bisa. Ibu rasa ini cukup mudah. Nomor akun sudah ibu kasih di tugas ini. Jadi sisa kalian buatkan daftar dan masukkan mana yang debit, mana yang kredit. Oke, sekian neraca saldo. Nanti kita lanjut untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.